Oke, halo. Kali ini saya akan bahas bagaimana kita membuat model organik di Blender. Di sini contoh yang saya akan gunakan bentuknya karakter sederhana. Ini saya punya karakternya ikan hiu lah ya. Kita bentuknya ya mungkin nggak terlalu detail dulu, tapi paling nggak dari sini kita akan pelajari bagaimana membuat model yang bentuknya organik lah untuk makhluk hidup. Untuk itu saya butuh ini supaya bentuknya kelihatan bagus. Saya butuh satu gambar referensi. Saya cari aja di internet. Nah, ini bisa pakai bentuk ini nantinya. Ini jadi ini akan kita setting sebagai blueprint untuk jadi acuan ya nanti. Nah, saya akan mulai dengan kita create new file aja. Box ini ya mau dipakai atau enggak ya sama aja bisa. Saya akan pakai box ini aja lah. Nah, step pertama adalah saya setting ini untuk jadi blueprint. Jadi caranya dengan kita masukkan gambar tadi ke sini. Bisa pakai drag and drop. Nah, supaya tampilannya sesuai, ini saya akan ambil dari tampak kiri ya. Front left. Oke. Nah, saya pakai left orthographic. Oh ya, ini saya nyalain dulu supaya bisa kelihatan shortcut atau tombol apa saja yang saya gunakan. Nah, ini sekarang saya udah ada di left viewport. Tadi saya pakai kontrol 3 ya. Ini untuk pindah ke left orthographic. Kemudian untuk memasukkan gambarnya ini saya tinggal pilih objeknya dari Windows Explorer. Saya masukin aja ke viewportnya sini, di drag. Nah, ini sudah masuk otomatis. Nah, pertama kita atur dulu posisinya supaya enak ya. Kalau kita jadiin referensi, ini saya taruh di tengah-tengah deh. Nah, ini bisa kalau pengen lebih akurat. Nah, saya masukkan di transform. Ini saya tekan N saja untuk menampilkan ini. X, Y-nya saya juga taruh di 0 deh, biar pas. Nah, ini kita bisa bekerja dari tampak kiri atau tampak kanan sebenarnya. Nah, ini gunanya ya. Nanti kita cukup buat satu sisi, separuhnya saja. Kemudian supaya gambar referensinya ini tidak terpengaruh kalau nanti kegeser-geser, itu ini kita bisa kunci ya. Kunci dengan di transform menunya ini, Windowsnya ini saya lock semuanya, jadi dia bisa dipilih tapi kita nggak bisa utak-atik. Oke, lalu sekarang kita modelnya ini kita mulai dari saya mulai dari box. Saya mulai dari box, tampak saya pindahkan ke tampak kanan saja. Kemudian ini saya dari sub objeknya saya pakai edit mode ya. Saya tekan tab. Kemudian supaya ini kanan sisi yang sebelah sana ini juga tetap bisa terpilih. Nah, ini saya akan ubah ke tampilan X-ray atau saya tekan Z ya. Lalu di sini kita tinggal mainkan saja posisinya. Saya pakai move. Mainkan posisi vertex-vertexnya, misalnya mukanya kan ada di sini nih, ujung kepalanya. Ini sampai di hidungnya. Kemudian ini menjelang ekornya ya. Pangkal ekornya ada di sini. Nah, kemudian ya ini karena bentuknya ini shape-nya melengkung ya. Di sini kelihatan ada round-nya dan ada beberapa detail yang perlu kita tambahkan. Maka saya akan gunakan loop cut atau Ctrl R. Nah, ini saya taruh di ya saya kira-kira aja karena saya akan gambarkan. Kalau kita lihat di sini, ini nanti adalah part untuk daerah matanya.
nanti ada di sini. Lalu ini saya tambahkan sedikit detail ya supaya shape-nya nanti lebih, bentuknya bisa lebih mengikuti blueprintnya ini. Saya tambahkan dia agak lengkung ke atas. Ini mungkin ke nanti area mulutnya barangkali di sini. Nah, lalu di sini nanti akan ada sirip punggungnya dan nanti dadanya ada di sini, dan ini supaya dia lebih, ini perutnya biar lebih bulat dikit. Nah, saya tambahkan lagi loop cut. Saya pakai loop cut dan atur lagi posisi titiknya. Ya, seperti ini. Ini ya nggak ada aturan baku ya, yang penting kita ikutin garisnya saja dan tidak harus akurat 100% karena nantinya kita akan menggunakan modifier subdivision surface. Ini dari sampingnya seperti ini, ekornya ya sampai di sini deh kira-kira. Lalu ini dari tampak samping kurang lebih sudah menyerupai ya. Nah, sekarang saya akan tambahkan ini bagian ekornya. Ekor berarti saya akan pindah ke polygon atau face yang ada di belakang ini. Ini saya tambahin dulu deh, saya pakai extrude lagi. Dan kalau lihat samping ya posisinya ya tinggal diatur aja. Terus ini kira-kira ya ini pangkal ekornya ya. Atas, yang atas kira sorry. Nah, ini saya biasain pakai X-ray ini karena ada sisi yang di sebelah depan kita dan ada yang di sisi sebelah sana ya, yang kalau kita nggak lihat, tidak terlihat di mata, tapi kita harus perhatikan juga detailnya supaya nanti bentuknya nggak meleset. Kira-kira ya segini dah ya. Ya masih, kalau kita dari samping ini sudah, kita bisa pindah dari front viewport. Saya tekan angka 1 saja, numpad. Nah, ini kan karena kebetulan tadi gambarnya saya cuma dari sisi samping, ya kita mungkin pakai feeling ya, kita kira-kira bentuknya kayak gimana. Tapi ya kalau kelihatan sekilas kan ini terlalu lebar. Ini saya kecilin aja sedikit. Oh ya sorry, ya saya lupa. Ini karena kita sebenarnya kita hanya perlu membuat setengahnya saja. Jadi saya akan bagi dia jadi dua, ada di tengah-tengah. Saya tambahkan loop cut ini. Lalu sisi yang samping kanan ini saya tidak pakai, saya delete saja. Delete face, sorry, saya delete ya vertices lah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah objeknya ini sekarang ya bolong setengah saja. Dan ini jangan khawatir karena kita akan menambahkan, sorry, kayak saya salah hapus ya. Sorry, berarti yang dihapus harusnya yang di sini dong. Nah, oke, vertices. Ya, sudah dihapus. Ya nanti mau kanan kiri sebenarnya itu nggak masalah ya, asal kita paham bagian mana yang akan kita pakai. Tujuan akhirnya adalah objek ini nanti kita akan gunakan ada dua modifier. Yang pertama kita akan pakai mirror. Nah, dengan mirror ini setiap ada perubahan kita lakukan di sebelah, nanti sisi yang lainnya dia akan mengikuti. Ya, jadi dan ini simetrik ya, karena tadi kita buatnya ada di koordinat tengah-tengah 0,0,0-nya pusat koordinat. Nah, dari sini udah bisa kelihatan ini terlalu lebar kah atau terlalu sempit kah gitu. Nah, ini saya masih atur dia terlalu lebar. Saya buat ya segini deh kira-kira. Nah, lalu kalau kita lihat di sini ya bentuknya kan dia masih flat ya, rata. Kan kalau ikan kan kita lihat dari depan bentuknya dia akan bulat. Ini saya tambahkan segmen baru di tengah-tengah ini. Saya pakai Ctrl R lagi ya, dengan tujuannya untuk menambahkan loop cut.
Nah, dengan adanya loop cut ini kalau mau saya tunjukin, nah dengan nambahin loop cut ini kita bisa membuat detail shape-nya ini lebih banyak lagi ya, lebih mengikuti bentuk badannya. Tapi tetap kita harus lihat kalau kita udah ada modelnya ini, kita lihat nih dari segala macam sudutnya. Misalnya nih kalau dilihat dari samping mungkin udah ya, tapi kalau dari depan kan dia masih terlalu kotak. Sedangkan ikan kan biasanya bentuknya ya semi round ya, agak lingkaran. Jadi ini saya akan sedikit turunkan ini. Saya pakai Alt dan klik di Edge atau Vertex ini sama aja. Maka dia akan memilih yang Edge Loop ini, yang langsung berhubungan. Dan kalau saya lihat dari viewport depan, nah ini saya atur sedikit posisinya supaya dia tidak terlalu kotak. Sama juga yang di bawah, ya ampun, ada ini nimbrung. Yang di bawah juga ini saya geser ke dalam, lalu ini saya mau digeser ke atas juga bisa. Nah ini urut-urutannya sebenarnya nggak ada, baik lagi ini nggak ada yang baku ya, jadi kita seperti apa ya, kita main sculpting aja. Jadi kalau bentuknya kurang pas ya kita tinggal atur sesuai yang dibutuhin bagaimana. Misalnya bagian ekornya ini kan terlalu tebel ya saya tipisin aja, tinggal di move ke sumbu X. Nah jadi seperti ini. Kalau ini jadi kelihatan terlalu tajam, ya saya masukin dari edge-nya ini, vertex yang ini saya masukin lagi ke dalam. Sama juga dari bagian depan di mulutnya mungkin terlalu nongol keluar, saya ke dalamin sedikit. Ini bagian nanti mungkin daerah apa ya, hidungnya ya, moncongnya lah ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dari shape-nya. Nah ini mungkin masih kelihatan blok ya, masih kelihatan patah-patah. Kita tambahkan modifier subdivision surface. Nah, ini kalau kelihatannya masih kotak-kotak kayak gini, jangan lupa, jangan khawatir, tinggal dimasuk ke object mode atau tekan tab, lalu klik kanan dan pakai shade smooth. Nah sekarang kita bisa lihat ya di viewport. Nah di sini ada level viewport, jadi tingkat subdivisionnya berapa kali. Kalau ini masih kurang halus, ya kita bisa ubah di nilai level viewportnya. Tapi ini hanya yang muncul di layar kita saat bekerja, dan nanti waktu di render kita ubah dari parameter yang di bawah ini. Nah ini hati-hati ya, kalau kita terlalu tinggi nanti akan nyedot komputer juga. Makanya ini sesuai kebutuhan aja. Yang penting nanti ada di hasil akhir rendernya ini. Nah, sekarang udah kelihatan ya, sudah kelihatan bentuk ikannya. Tapi saya masih mau menambahkan beberapa detail lagi. Misalnya apa ya? Oh ya, ini bagian moncongnya nih. Sudut depannya ini mungkin terlalu rata di depan. Nah ini agak saya mundurin dikit. Juga sama. Oke, saya mau main-main sedikit dengan bentuknya. Nah setidaknya ini shape ikannya sudah dapat. Lalu saya akan menambahkan bagian sirip ekor. Nah sirip ekor ini saya nyalain lagi referensinya. Mudah saja caranya, tinggal saya extrude aja. Gitu. Nah ini kalau saya extrude kelihatannya kan dari samping udah bener ya. Tapi nah ini yang harus diperhatikan. Perhatikan ya, karena lihat tadi, karena sisinya miring ketika dia di extrude ya, maka dia akan mengikuti arah sisinya tadi menghadap kemana. Jadi miring seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan mulai mengerjakan bagian ekornya, sirip ekornya ini. Saya pakai extrude saja.
klik extrude. Cuma kalau dilihat di sini setelah di extrude kan dia jadi bercabang dua gini kan. Nah, ini kita perlu geser lagi ke dalam. Nah, supaya dia tidak bentuknya tidak rusak. Ini saya matikan dulu deh referensinya. Nah, bagian sisi dalam ini saya hapus, delete face. Ya ampun, ini tadi delete face. Dan bagian edge yang ada di sini, edge yang ada di tengah-tengah ini, nah ini kan kelihatan karena dia mirror tadi ya, dia jadi terbuka. Nah ini saya kembalikan dia di tengah-tengah koordinat 0 supaya dia tetap tersambung dan tidak kelihatan ada potongan di sini. Lalu ini sisi luarnya saya bikin agak rapat, tajam. Sekarang kalau ini dilihat dari samping, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah ini sekarang saya bisa lanjutkan modelnya dengan saya dari vertex lagi. Ini saya letakkan, ini bagian ujung akhirnya ada di sini dan ini ujung yang ada di atasnya deh. Nah, kalau dilihat nanti akan seperti ini. Terus di sisi yang lain, nah ekor ini kan bentuknya dia nggak rata, nggak langsung lurus tajam gini kayak, nggak kayak tanduk, tapi dia sedikit ada melengkung. Nah ini kita tinggal tambahkan pakai loop cut atau Ctrl R, dan kalau ini saya scroll sambil mouse wheelnya saya putar, ini dia akan menambah sekian banyak segmen sesuai kebutuhan kita. Dan kalau ini nanti kita geser, saya klik tadi kemudian kita geser posisinya, dia akan menentukan loop cut ini ditambahin di mana. Nah, saya taruh di sini aja. Dan supaya dia mengikuti bentuknya ini ya saya tinggal move vertex ya tadi. Move vertex ya, kalau kurang puas masih pengen geser-geser lagi ya silakan dimainkan saja. Kemudian saya ulang lagi untuk bagian ekor bawahnya. Oh ya, ini kok kelihatannya agak aneh nih. Nah, ini saya maju dikit deh. Tujuannya supaya, nah kalau dilihat di sini alurnya ini kan tetap terlihat jelas alur bentuknya. Sekarang saya lanjut di bagian sirip ekor bagian bawah. Sorry, ya ampun. Saya extrude. Lupa ya. Extrude. Atau bisa juga kalau ini tadi extrude dan langsung di move ya. Bisa juga apa? Saya pilih face yang ini, kemudian saya extrude. Saya nggak lakuin apa-apa, saya klik kanan aja. Artinya extrude tapi posisinya masih sama dengan poligon yang awal tadi, face yang tadi kita pilih. Kalau udah kayak gitu saya tinggal geser ke bawah. Jadi di move-nya ingat ini dari right viewport ya. Jadi kalau dilihat di sini saya putar perspektifnya. Nah, jadi dia tidak kejadian kayak tadi yang extrude-nya dia nongol keluar gitu. Sekarang setelah di extrude, jangan lupa tadi sisi yang dalam. Sisi yang dalam ini saya hapus. Delete face. Supaya tidak mengganggu sambungannya ini. Kemudian kita tinggal ulang prosesnya tadi. Saya atur posisi titiknya supaya bagian sirip bawahnya ini juga dia akan lebih tajam. Ini ya. Jepret, selesai. Ini juga sama. Dan saya tambahkan lagi 2 segmen di sini. Ctrl R. Saya scroll sedikit, saya tambahkan jadi 2 edge. Posisinya biarin saja di sini. Saya move dan ikutin bentuk yang ada di blueprintnya. Ya, ini sudah dapat. Sudutnya saya atur sedikit deh biar lebih
supaya alurnya terasa lebih enak gitu ya, lebih bulat. Oke, kalau sudah sampai di sini, kita lihat hasilnya seperti ini. Dari badan, dari kepala, perut, sampai ke ekornya sudah, ya kurang lebih sudah menyerupai ikan apa ini? Mungkin bukan ikan hiu kali ya, ikan mujair, ikan lele, apapun itulah ya. Tapi setidaknya dari sini kita tahu, oh ini bentuk ikan. Sekarang proses yang sama tadi ya, kalau kita buat untuk sirip atas dan sirip perutnya ya, itu bisa juga. Tapi saya mau tunjukkan ada tools lain yang kita butuhkan untuk polygon modeling, yaitu namanya knife tools, atau di sini kita bisa pakai shortcutnya K. Ya, jadi dengan knife ini kita bisa menambahkan polygon baru atau titik-titik baru di dalamnya, dan posisinya bisa di dalam face atau dia memotong garis, nah kayak gini. Ya, kalau sudah selesai, misal kita mau nambahin ini, kita tekan enter, bisa kita lihat hasilnya ya. Nah, sekarang dia bikin poligon baru. Cuma yang harus diperhatikan adalah kalau bikin poligon baru dan bentuknya di sini jadi tidak kuat ya, tidak segi 4, maka biasanya geometrinya akan kelihatan berantakan. Tapi ini kalau saya extrude, nah kurang lebih nanti dia akan jadi kipas kayak gini ya. Ya, tapi ini saya tunjukin untuk tadi ya, jelasin knife tools itu gunanya apa. Nah ini kalau saya ulang ya, saya cuma pengen nambahin sirip di atas. Cara kerjanya mirip dengan kita bikin sirip belakang tadi, sirip ekor, tapi bedanya kalau sirip ekor kan dia seluruh face-nya ini, alurnya ini dia menyatu, semuanya berakhir di sini. Sedangkan kalau sirip punggung dia hanya ada di tengah-tengah, dia nggak sampai ke pinggirnya ini. Nah ini saya pakai knife tool ya, saya tekan K, kemudian ya mau ngikutin dari blueprint juga bisa, tapi ini saya kira-kira aja bentuknya. Kurang lebih siripnya akan ya sampai di sini deh, dan berakhirnya ada di sini. Selesai, saya tekan enter. Lalu saya tekan tadi ya, saya extrude ke atas, tapi saya tidak nambahkan face apapun, saya tidak move extrudannya tadi. Lalu saya tarik ini ke atas. Ya. Ini yang nanti akan jadi sirip punggungnya. Nah, ini kalau kita lihat hasil potongan tadi, hasil knife tools ya. Ini efeknya. Kalau poligonnya tidak rapi, maka geometrinya sendiri kelihatan berantakan kayak gini ya. Kita nggak tahu nih arahnya kemana. Untuk itu kita harus menjaga supaya alur poligon ini tetap rapi. Istilahnya topologinya dia tetap rapi ya. Saya akan pilih 2 titik ini, dan saya gunakan, kayak saya bisa pakai vertex atau klik kanan, lalu ada ini connect vertex path. Ini kalau saya klik atau saya pakai shortcutnya J ya. Nah, dengan ini ditambahkan, sekarang dia jauh lebih rapi, geometrinya lebih jelas. Saya sekarang pilih yang belakang, saya pilih yang ujung bawahnya ini juga. Saya pakai shift ya, shift dan klik ini untuk menambahkan seleksi. Kalau sudah terpilih 2 ini, kemudian saya tekan J. Nah, cuma jangan lupa face yang ada di dalam ini kita hapus. Jadi saya masuk ke face atau pakai 3, saya pilih yang sisi dalam siripnya ini, kemudian saya delete face. Saya kembali ke tampak samping. Kalau perlu referensi, saya tinggal nyalakan lagi blueprintnya tadi dan atur posisi ujung siripnya ini sama seperti yang tadi kita lakukan untuk membuat sirip ekornya. Ya, tinggal ikutin seperti ini aja. Lalu
detail sirip atasnya saya pakai Ctrl R lagi untuk loop cut. Posisinya terserah, saya pastiin aja di sini deh, nggak masalah. Diatur, saya geser ke depan dikit deh. Nah ini karena butuhnya agak tajam, saya bisa move ke sini. Ya kalau kita pengen shape-nya ini lebih roundnya ya, bulatnya ini lebih banyak lagi, ya kita tambahkan loop cut lagi. Cuma ya itu tadi, hati-hati ya kalau kita menambahkan loop cut terlalu banyak, ya kita harus memastikan agar shape-nya atau geometrinya ini tidak berantakan. Sekarang saya matikan dulu blueprintnya supaya tidak mengganggu tampilan. Ini ujung sirip ikan hiu tipikalnya ya, sepertinya biasanya lebih tajam di atas. Saya perkecil, bagian belakangnya juga sama. Terus ya mungkin bagian sisi ini agak saya dalamin dikit. Lalu supaya kelihatan, biasanya kan kalau kita lihat di film-film apa di Jaws gitu ya, ini kan ikan hiu kalau muncul ke permukaan siripnya ini kan seperti pisau gitu. Jadi ya ini saya mundurkan sedikit. Ini shape-nya kurang asik. Ya, ini terlalu nongol. Nah, terlalu nonjol keluar. Saya masukin lagi ke dalam supaya, nah ini kita lihat aja bentuknya seperti ini. Nah, ketika kita membuat model organik ini, ingat tadi kan ini bentuknya kita dapat dari modifier subdivision surface ya. Jadi kita perlu juga untuk kadang-kadang ini bisa kita matikan subdivisionnya untuk melihat bukan kamu tapi yang di bawahnya dong. Nah, bentuk asli ini seperti apa sih kalau masih low poly? Saya biasa jaga dari si low poly-nya sendiri, atau ini istilahnya low poly ya. Low poly sendiri sudah rapi supaya geometrinya juga bentuknya benar sebelum kita tambahkan subdivision surface. Nah, sekarang udah kelihatan ya bedanya, ini bukan lagi ikan gurame atau ikan mujair, tapi ini ceritanya ikan hiu. Lalu sisi sampingnya, sisi sirip perut. Ini karena tadi kalau ngelihat di blueprint ditaruhnya di bawah ya, tapi ya nama ikan hiu kan siripnya ada di sini kan, bukan di perut. Ya saya modifikasi dikit lah. Saya akan tambahkan poligon di dalam karena saya nggak mau repot lagi. Tadi saya bisa pakai knife tool, tapi bisa juga saya manfaatin inset tools. Nah, inset tools ini dia akan menambahkan poligon baru di dalam poligon yang sudah ada. Kalau sudah seperti ini, saya tinggal extrude. Nah, ini di extrude caranya juga sama seperti tadi yang kita lakukan dengan sirip punggung dan sirip ekornya. Ya kita tinggal atur aja posisi vertex-vertexnya. Ini kalau kita lihat lagi dari atas, oke, mungkin sisi bawah kita tampilin juga. Saya pakai vertex tajam, ini kita buat tajam. Lalu sayapnya ini saya langsung dari ujung ke ujung deh, kira-kira selebar ini deh mungkin. Kira-kira gitu ya. Kalau saya pengen bikin ujungnya tajam, ya saya masukin ke sini lagi. Lalu seperti biasa, saya tambahkan di tengah. Wih, salah saya. Saya tambahkan juga segmen di tengah ini. Kemudian atur posisinya dari tampak atas. Nah ini kalau dari tampak atas mungkin kelihatannya udah oke, tapi ya kita harus waspada. Kita harus lihat dari tampak
sampingnya gimana nih, ternyata sayapnya malah melengkungnya ke bawah. Nah gini, ini yang makanya kita harus biasain ketika membuat model, kita memastikan geometrinya ini dari segala sudut pandang ini sudah benar. Misalnya sirip mungkin harusnya nggak rata seperti ini ya, sisi bawahnya juga dia nggak rata ke samping, bukan kayak saya pesawat gitu, tapi ya ini dari tampak belakang perspektif sedikit. Iya, sampai di sini. Ini sisi belakang siripnya. Ya kalau mau ditambahin detail ya terserah. Kita mungkin punya tes beda-beda ya. Tapi ya kurang lebih caranya seperti ini. Oh ya, ini ada gizmonya ini ya. Kalau saya move X berarti saya tekan di panah warna merah. Kalau saya mau atas bawah ya saya pakai yang Z yang warna biru. Kalau ke depan belakang ya saya pakai yang warna hijau. Seperti ini kurang lebih. Tapi kalau masih kurang puas lagi ya saya main-main ini terus sampai bosan. Bukan bosan ya, tapi ya sampai bentuknya udah lebih pas lah, itu lebih manusiawi. Bukan manusiawi tapi apa ya, lebih ikanwi atau lebih hiuwi. Kalau manusia kan dia bukan manusia kan. Ya kira-kira seperti ini. Terus kalau sudah sampai di sini ya kalau mau dilihat shadingnya pakai dari kanan kiri sudah pas atau belum, apakah ini terlalu ke bawah atau terlalu ke atas, ya tinggal dimainin posisi poligonnya aja. Ini kepalanya saya pengen bikin ceritanya nih hiunya agak galak gitu, saya kepalanya agak dilebarin dikit deh supaya ada kesan lebih berotot gitu ya, berotot ya. Ini ya, sekarang udah kelihatan ini ikan hiunya. Mulutnya ini nanti area mulut saya pengen buat dia agak sedikit lebih lebar ya, biasa ikan hiu kan mulutnya juga kayak gini kan, mulutnya ember gitu. Jadi kebayangkan dengan kita mainin low poly-nya dari bentuk geometri dasar ini, paling jumlah titiknya cuma berapa banyak, tapi setelah kita lihat setelah di subdivide bentuknya sangat ya organik lah. Oke. Nah kemudian ini bagian matanya gimana nih, area di sini nanti akan jadi mata. Ini daerah matanya, mungkin saya perlu kasih tambahin dikit deh. Ini nanti jadi lubang hidung ya, lubang hidungnya di sini, kemudian ini adalah matanya di sini. Saya geser sedikit deh ke depan. Ini daerah mulut hidung. Area mata ini saya tambahkan satu loop cut ada di tengah-tengah deh. Ada di sini. Oke, kemudian supaya ini jadi lubang matanya. Nah, ini kita bisa pakai inset dari face. Ini ya, 1 2 3 4 ya, jadi ada 4 face ini. Saya pakai inset. Nah, ke dalam mungkin nggak terlalu kelihatan, susah ya, susah banget, ya udahlah bodo amat. Nah ini kalau bentuknya nggak kelihatan ini kita bisa scale, bisa di scale. Dan ini yang cukup penting juga, setelah ini kita scale pastikan dia alurnya dia tetap terjaga. Nah karena saya pengen bikin ini matanya itu kita akan buat basicnya dari lingkaran ya. Cuma ini kan karena lingkaran low poly dan ini bentuk masih segi 4, saya butuh satu tools yang namanya loop tools. Nanti ada loop tools ini namanya circle. Klik.
Nah, dengan circle ini dia akan ini kalau kita lihat di sini ya, bentuknya dia kelihatan lebih round walaupun dia masih segi 8. Cuma loop tools tadi secara default dia tidak langsung muncul. Nah, kita perlu menambahkan satu toolsnya dengan ini ya. Kita menambahkan add-on. Default ini kita bisa masuk dari preference. Lalu ada add-on ini namanya loop. Nah, ini mesh loop tools. Ini biasanya nggak diaktifkan. Ya kita tinggal checklist ini aja nanti untuk muncul loop tools yang tadi. Ada banyak tools yang sangat kita butuhkan. Kalau sudah, nah area mata ini, nah ini matanya kan ya mungkin kelihatan belas itu apa ya, kelihatan masuk ke dalam gitu kan. Nah ini saya akan gunakan viewportnya samping dulu untuk lihat posisinya udah sesuai belum dengan mata. Nah, ini karena mungkin masih kurang pas ya, saya tinggal atur aja mau di scale, perbesar, perkecil, mau digeser ke atas, mau geser ke bawah, atur-atur aja lah sendiri. Oke, kalau sudah, ini untuk membuat lubang, saya bisa pakai extrude dan tarik aja ke dalam. Iya, jadi dia lubangnya. Cuma ini supaya dia nggak terlalu apa ya. Biasanya saya kalau untuk lubang ini kita bisa tambahkan pertama satu level segini dulu, kemudian mau diperdalam lagi tambahin lagi ke dalam, dan saya hapus face. Ya, jadilah rongga mata. Ingat kadang-kadang rongga mata itu kita bisa juga tambahin detail di sininya supaya dia nggak terlalu tajam kayak gini ya. Ini misalnya saya akan tambahkan satu alis ini supaya nanti akan jadi alisnya nih. Saya taruh di sini, klik, saya klik sini sampai di ujung sini, enter. Nah, titik ini adalah ini ceritanya nanti jadi ya ini untuk menggambarkan alis si ikan hiunya tadi. Atau bisa juga kalau mau dibuat bentuknya lebih tertib ya saya pakai klik ini, kemudian saya klik sana, saya kliknya ke sini, klik ke sini lagi, dan akhirnya ke sini, enter. Lalu ini saya tertibkan lagi, ditertibkan kayak kamtibmas gitu, saya enter sini, saya tambahkan lagi sini, saya tarik ke sini, jebret, saudara, selesai. Nah, dengan demikian saya bisa menambahkan geometri ini dengan lebih damai ya. Dan kalau mau dinaikin pun, nah ini juga ada ya, ini titik alis, bukan alis, apa namanya ya, alisnya ya. Itu. Nah, ini kelihatan di sini kan. Oke, lalu untuk bagian mata kita bisa pakai, saya tambahkan objek baru, saya pakai yang namanya mata, bentuknya pasti kita pakai cube edge, bukan cube ya, kita pakai sphere atau sphere ya, pokoknya itulah. Dan ini karena matanya ini apa ya, bagian ini bola matanya tapi retinanya ada di sini, saya putar, rotate, dan rotate-nya saya pakai sumbu apa ya, X atau Y. Oke, saya pakai sumbu Y, dan supaya kena, supaya pas, saya masukin di 90 derajat. Nah, di sini dari samping saya tinggal atur aja matanya, nanti matanya ada di sini. Kayak kegedean ya, udah kecilin dikit aja, jangan khawatir, supaya dia ada di dalam kelopak di dalam rongga mata. Nah, ini sebenarnya kalau kita untuk model nanti untuk animasi ya biasanya emang mata kiri, mata kanan itu dibuat objek yang terpisah ya, tapi karena kali ini saya belum bahas, kita nggak akan pakai ini untuk model animasi, saya cuma pengen ngasih matanya saja. Nah, ini saya akan copy, duplicate, tapi di dalam edit mode.
Nah, saya pilih semua face yang ada. Jadi semua face-nya ini saya geser ke luar. Kira-kira segini deh. Kalau posisinya kurang pas dikit, saya majuin lagi. Nah, nanti matanya kayak gini. Tapi kalau kita lihat dari tampak depan, perhatikan tadi bolanya face-nya semuanya digeser ke samping, tapi dia tetap center gizmonya dia tetap ada di tengah ini. Koordinat utamanya. Nanti akan memudahkan kita ketika kita menambahkan modifier apa tadi? Mirror. Nah, mirror kalau dia mirrornya nggak muncul, kayak tadi X, Y, aksisnya saya pakai Z. Nah, sekarang kanan kiri sudah ada matanya. Kemudian supaya matanya halus, ya saya pakai shade smooth. Nah, di sini ini masih belum selesai karena kalau kita lihat mata ini kan posisinya dia seperti ini ya, wireframe. Nah, matanya dia nyamping. Saya pengen matanya agak ngelihatnya ke depan dikit deh gitu, biar kalau dia jalan atau dia berenang dia nggak nabrak-nabrak. Saya akan pilih face yang ada di sini. Saya pakai Ctrl plus Alt. Nah, ini saya kurangin. Bagian ini nih nanti akan jadi retinanya. Retina atau kornea ya? Ya pokoknya bagian hitamnya deh. Gitu. Saya pakai Ctrl plus lagi. Nah, ini area inilah. Ini bagian mata yang hitamnya. Sorry saya lupa. Saya pilih semuanya dulu, lalu saya putar di sumbu Z. Wih, apaan? Nengok depan dikit ya. Setelah ini barulah saya pilih yang tadi. Saya bukan. Saya Ctrl plus. Kemudian ini saya Ctrl Shift dan Alt. Ini saya nggak pakai. Saya pakai Ctrl plus lagi. Ya, pilih sekelilingnya ini ya. Nah, ini oh ya saya lupa. Saya kasih material dulu, warna objeknya. Saya kasihlah kau mata ikan. Ya, ini mata ikannya. Ya, warna mata ikannya putih ya. Kemudian ini kalau dilihat di sini twing. Nah, sekarang ini nih bagian matanya. Tapi karena ingat tadi dia beda bagian ya. Bagian yang ini saya tambahkan material baru. Kalau masih saya mau tambahin plus, kasih nama apa ya? New material mata ikan hitam. Ini bagian mata ikan yang hitamnya. Warnanya saya ubah dia jadi hitam. Atau dia ikannya ini ikan bule deh. Jadi warnanya biru. Dan ini untuk dia dengan satu material, satu objek yang sama, tapi dia punya dua material yang berbeda. Caranya dengan kita pilih area yang mau dikasih warna, lalu saya klik assign. Belum kelihatan hasilnya ya, maka kita lihat di sini viewport shadingnya. Nah, sekarang matanya dia, ya ini karena dia ikannya kelahiran Eropa gitu, jadi matanya warna biru. Tap. Ya, begini. Lalu sekarang saya mau tambahin mulutnya biar agak imut dikit deh. Saya buat ya ini sebenarnya alur poligonnya sih nggak terlalu benar juga ya, tapi setidaknya nih saya cuma pengen kasih gambaran kalau kita bikin model dengan bentuk organik itu seperti apa. Saya pengen bikin mulutnya ada di sini. Ini matiin dulu deh. Bukan light, empty. Saya mau tambahin di area ini mulutnya nanti di sini deh. Biar nggak terlalu galak mulutnya, saya buat kecil aja. Kira-kira dengan cut. Wih, edit mode. Saya pakai cut lagi. Klik. Mulutnya di sini aja. Kalau sudah, enter.
Dan vertex yang ini saya kasih connect, yang ini juga saya kasih connect. Ya, sudah, tinggal diatur sedikit mulutnya biar dia nggak banyak bicara. Wih, salah. Nah, ini area mulutnya, iya. Nah, ini bagian mulutnya. Kalau tadi kan ini kan kita udah tambahin pakai inset, bukan pakai inset, pakai knife tools. Nah, ini saya sekarang extrude, tapi saya tidak tambahkan kedalaman apapun. Nah, saya ini move ke arah dalam. Nah, ini kalau dilihat dari samping, nah ini rongga mulutnya. Nah, biasanya kalau kita karakter rongga mulutnya kita buat kayak gini, kemudian saya hapus face-nya. Ya, ini kalau mau diatur dari dalamnya juga bisa kayak ginilah. Ya, yang penting ini bagian rongga mulutnya. Kemudian ini juga saya tambahin nanti ada loop. Ini loop bagian bibirnya, dan saya kasih lagi loopnya ini untuk rongga mulut supaya dia shape-nya ya begitulah. Oke, sekarang iya. Nah, kenapa mulutnya jadi kayak gini? Bukan karena salah lipstick, tapi karena ingat, ketika kita menambahkan extrude, maka kita harus pastikan poligon sisi dalamnya ini dihapus ya. Kelihatan ya, ini bukan ginjal, ini rongga mulut, tapi karena kita hanya butuh setengah, maka yang ini kita hapus. Tada, jeng-jeng. Nah, sekarang kita bisa lihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau pengen bikin bibirnya mungkin agak sedikit, ya karena kita pengen bibirnya mungkin ya biar lebih hidup gitu ya, kita bisa kasih Ctrl R, loopnya ada di sini tapi agak ke dalam. Ya, ini lubang bibirnya mungkin kalau ingat filmnya Finding Nemo atau Finding Dory gitu kan, bibir ikan tapi dia masih punya, ya masih ada shape-nya lah. Nah, ini ada volumenya kayak gini. Bye bye. Ini ikan koki atau ikan hiu ya? Ya apapun lah itu ya. Ya nanti kalau mau tambahin detail, mau kasih lidah, hiu ada lidahnya nggak ya? Ya pokoknya itulah. Mau kasih lidah atau mau kasih gigi, ya ini tinggal masukinnya di sini. Oke. Sekarang matanya mana? Tidak muncul. Oke, muncul deh matanya sekarang. Ini sudah selesai untuk seluruh bagian tubuhnya. Yang penting, ini kalau ekspresi nggak sesuai ya tinggal mainin aja bentuknya. Kayak ini dia lagi panik gitu. Kalau pengen lihat materialnya, nah ini kita pakai viewport shading material. Sekarang ini saya matikan overlay wireframe-nya, saya sudah tidak perlu. Wih, mana? Di sini kali. Badannya kalau tadi warnanya masih putih, badan ikan hiu. Saya kasih warna, base colornya diubah ke biru. Ya. Nah, ini nanti tinggal diatur. Nanti ada, misalnya ini kan materialnya supaya badannya tidak terlalu glossy atau tidak terlalu mengkilap. Specular ini saya bisa naikin. Ada lagi yang roughness, dia semakin tajam di sini, dia kayak materialnya, kulitnya ini dari metal, dari besi. Tapi kalau ini saya perbesar, ya roughnessnya ini biasanya dia kayak plastik atau yang ada kasar. Kemudian ada lagi apa? Specular sudah, metaliknya udah. Saya rasa cukup sampai di sini.
Oke. Oh ya, ini kamera. Oke, kameranya malah ngeliat belakang. Ngapain dia lihat belakang? Saya ubah dulu deh supaya nanti waktu di render, ini saya pindah ke 0 ya. Saya pakai kamera perspektif. Kemudian saya masuk ke kamera to view ini, saya aktifkan. Diputar, diputar supaya dapat undiannya. Nah, kalau posisinya sudah pas seperti ini, saya tekan 0 lagi. Oke. Ini kalau di layar kelihatan kecil, saya matikan ini dulu, kemudian nah ini saya bisa zoom in, zoom out untuk melihat nanti di layar ketika ini akan di render, posisinya akan seperti ini. Lalu kalau sekarang saya mau render, resolusinya berapa? 1280 kali 720 deh, biar nggak usah terlalu besar. Selesai, saya tinggal hit render, jebret. Jadilah bentuknya kayak gini. Ya. Oke, sampai di sini sharing saya tentang bagaimana membuat model organik dengan contoh objeknya adalah bentuk karakter ikan hiu kartun. Oke, sampai jumpa.